Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Febrianti, NIM 2030205129. Di sini saya akan menjelaskan tentang tadi persaudaraan dalam Islam. Persaudaraan dalam Islam. Persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan atau sesama manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kedua persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka. Arti persaudaraan tersebut ialah bahwa yang kuat menolong yang lemah, yang kaya mengasihani yang miskin, dan yang berdaya serta bertenaga membantu yang sudah tidak berdaya dan tak bertenaga. Bentuk-bentuk ukhuwah. Yang pertama, ukhuwah fi al-budiyah, yaitu seluruh makhluk adalah bersaudara dalam arti memiliki kesamaan. Terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 3. Konsekuensinya adalah keharusan manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ukhuwah fi al-insaniyah adalah seluruh umat manusia adalah bersaudara karena mereka bersumber dari ayah ibu yang satu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ukhuwah kedua ini cakupannya lebih sempit dari ukhuwah yang pertama karena lingkup persaudaraannya sebatas manusia dengan manusia yang hidup di dunia. Yang ketiga, ukhuwah fi al-wataniyah wa al-nasab adalah saudara dalam seketurunan dan kesebangsaan seperti yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Model ukhuwah ketiga ini juga lebih sempit dari bentuk yang kedua ukhuwah di atas karena lingkup persaudaraan hanya meliputi persaudaraan sebangsa dan setanah air. Prinsip paling cocok dalam ukhuwah ini adalah berpijak pada al-tasamu atau toleransi, yaitu adalah interaksi timbal balik antar umat beragama, menghargai kebebasan beragama bagi yang tidak sepaham, tidak mengganggu serta tetap menjaga ukhuwah wataniyahnya. Yang keempat, ukhuwah fi di al-Islam adalah persaudaraan antar intern umat Islam. Dilihat dari sifatnya, ukhuwah model ini ruang lingkupnya lebih sempit dari ketiga ukhuwah di atas karena hanya mencakup umat Islam saja. Namun, jika dilihat dari isinya, maka cakupan ukhuwah fi di al-Islam lebih luas karena tidak dibatasi wilayah negara, bahkan tidak dibatasi alam yang ditempati, apakah masih hidup atau sudah mati, sama saudara dalam seagama, sehingga masing-masing orang muslim mempunyai kewajiban terhadap muslim lainnya, misalnya mengucapkan salam, mengurus dan mengantarkan jenazah, dan lainnya. Keempat bentuk ukhuwah di atas mempunyai kesamaan, yaitu adanya anjuran untuk hidup rukun, saling menghormati, saling membantu, kerjasama, tenggang rasa, solidaritas sosial dengan mendudukannya pada posisi masing-masing sesuai dengan ciri khas bentuk ukhuwah yang dilakukan. Keempat bentuk ukhuwah di atas pada hakikatnya mempunyai prinsip dari tauhid yang harus ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ukhuwah dalam Islam. Pertama, prinsip ukhuwah fi din al-Islam. Prinsip ukhuwah fi din al-Islam harus diorientasikan pada 8 prinsip pokok, yaitu pertama, A. Ukhuwah Islamiyah ditegakkan atas akidah yang mantap, yakni akidah yang disimpulkan dalam kalimat syahadat. B. Al-tasamu fi al-khilaf, toleransi dalam setiap perbedaan. C. Al-ta'awun, saling menolong antar sesama. D. Al-tawazun, sikap seimbang antara semua bidang. E. Al-tawasud, bersikap sederhana dan tidak memihak. F. Al-wahdan wa ittisal, integrasi dan konsolidasi di semua bidang. G. Memandang Islam sebagai agama yang rahman lil alamin, membentuk pemerintahan Islami.
Yang kedua, prinsip ukhuwah diniyah atau toleransi antar umat beragama. Dengan jalan menegakkan paham sinkritisme, yakni berbagai aliran yang hendak mencampur adukan agama menjadi satu yang hakikatnya sama. B. Dengan jalannya reception, yaitu menyelami dan meninjau kembali agama sendiri dalam berhadapan langsung dengan agama-agama lain. E. Dengan jalan sintetis, yakni menciptakan suatu agama baru yang elemen-elemennya diambilkan dari berbagai agama sehingga para pemeluk agama lain dapat merasa ajaran agamanya telah terambil dalam agama sintetis atau campuran. D. Dengan jalan pergantian, yakni mengaku bahwa agama sendiri yang paling benar, sedangkan agama lainnya itu salah. Setuju dalam perbedaan, dalam artian kita mengakui bahwa agama kita lah yang paling benar dan baik, namun kita menyadari bahwa agama mempunyai perbedaan dan persamaan. Yang ketiga, prinsip ukhuwah alamiah. Prinsip ukhuwah dalam bentuk ini adalah A. Memahami hukum alam dan mendudukannya sebagai mestinya. B. Alam hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Maidah ayat 20. Manusia hanya diberi untuk menguasai sementara waktu. Quran Surat Al-Hadid ayat 7. C. Alam berevolusi menuju kesempurnaan. Quran Surat Al-A'la ayat 2, karena manusia harus menjaga evolusi itu dengan cara tidak merusaknya. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. D. Alam berkembang. E. Alam merupakan sumber ilmu pengetahuan dan karya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tertulis. Kewajiban dalam persaudaraan muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim itu ada 6. Jika kamu bertemu dengannya maka mengucapkan salam. Jika ia mengundangmu maka penuhi undangannya. Jika ia meminta nasihat kepadamu maka berilah nasihat. Jika ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah dengan membaca yarhamukallah. Jika ia sakit maka jenguklah, dan jika ia meninggal dunia maka iringkanlah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Konsep persaudaraan dalam Islam. Ciri khusus masyarakat idealkan Al-Quran adalah masyarakat yang anggota warganya sepenuhnya selalu menjalin persaudaraan. Suatu masyarakat tidak akan berdiri tegak apabila anggota warganya tidak menjalin persaudaraan. Persaudaraan tidak akan terwujud apabila tidak ada rasa ingin mencintai dan bekerja sama. Setiap anggota masyarakat yang diikat oleh ikatan kerjasama dan saling sayang, serta persatuan yang sebenarnya tidak mungkin dapat bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Persaudaraan antar sesama manusia harus tulus dan ikhlas. Tidak bisa jika menjalin persaudaraan dengan mempunyai maksud tertentu, atau dalam jargonnya ada udang di balik batu. Jika dalam menjalin persaudaraan terselip rasa tersebut, pasti suatu saat akan merusak persaudaraan yang telah dibangun. Segala perbedaan yang bisa menyulut sebuah pertikaian dalam persaudaraan seseorang harus menyampingkan perbedaan yang bisa menimbulkan permusuhan, seperti sara, apalagi dalam keagamaan, agama dan budaya yang seperti kita miliki, maka kita harus dan menghargai segala perbedaan yang ada jika ingin menjaga tali persaudaraan dengan baik. Dengan keadaan masyarakat yang multikultur, perbedaan yang ada sebisa mungkin makan untuk kekayaan keragaman, bukan untuk dibandingkan atau dipetak-petakan. Manfaat silaturahmi dan keutamaannya dalam Islam. Pertama, menjaga kerukunan dan tali persaudaraan. 2. Manfaat silaturahmi dapat meluaskan rezeki. Yang ketiga, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, manfaat silaturahmi agar terhindar dari api neraka. Yang kelima, mendapat pahala setara memerdekakan budak. 6. Meningkatkan sistem imun tubuh. Yang ketujuh, menjaga kewarasan dan kesehatan mental. Baiklah, itu saja yang ingin saya sampaikan.
Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.